Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sebi, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini spesial karena kita ada agenda tentang Monef Dana DD. Ini Gus Ivan belum bergabung, kita langsung ke Mas Ibnu Munandar. Selamat pagi Mas Ibnu. Halo. Selamat pagi Pak. Ya, oke. Ini menarik ini Monef Dana DD karena banyak teman-teman yang pengen tahu tentang mungkin aplikasinya atau bagaimana penjelasannya. Silakan langsung Mas Ibnu. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan semua, saya mohon izin untuk share mengenai verifikasi BNBA BLTDD. Nah, seperti yang kita ketahui sebenarnya yang selama ini kondisi di lapangan memang banyak terjadi masalah ya. Nah, terutama untuk proses verifikasinya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan alur unggah dari BNBA untuk BLTDD. Jadi di sini sebenarnya ada dua kondisi ya. Jadi alur kondisi ideal dan alur kondisi tidak ideal. Nah, alur kondisi ideal adalah sebenarnya proses diupload awal oleh PLD dan selanjutnya diverifikasi oleh kabupaten ataupun provinsi. Nah, selanjutnya untuk action oleh verifikator itu adalah menyetujui dan menolak. Nah, jika menyetujui maka otomatis akan langsung masuk ke daftar KPM dan rekapitulasi. Dan jika ditolak maka akan kembali dilakukan perbaikan oleh PLD tersebut. Nah, ini adalah kondisi ideal sebenarnya
data mulai diupload oleh PLD. Nah, yang selama ini terjadi adalah kita ingin percepatan karena udah menjelang akhir tahun, jadi ada beberapa case di lapangan, misalnya terjadinya blank spot pada desa, ataupun PLD pada desa tersebut tidak ada. Gitu. Nah, untuk kondisi yang tidak ideal ini, kita sudah antisipasi untuk unggahan dapat dilakukan oleh level PD, kabupaten, maupun provinsi. Nah, tapi dengan syarat untuk level tersebut harus menginput NIK PIC oleh PLD tersebut. Nah, jika PLD tidak ada, maka NIK tersebut bisa diisi oleh masing-masing PD, kabupaten, atau provinsi yang melakukan upload. Nah, gunanya adalah untuk pertanggungjawaban terhadap data yang diupload jika nanti di kemudian hari terjadi masalah. Gitu. Nah, jika data yang sudah diupload oleh level PD, kabupaten, atau provinsi, maka selanjutnya otomatis status verifikasi tersebut akan menjadi verifikasi. Nah, jadi untuk proses yang tidak ideal ini tidak ada mekanisme approval atau verifikasi terhadap data tersebut. Nah, selanjutnya contoh kasus yang sering terjadi saat ini di lapangan adalah yang saya tangkap di sini ada 4 ya yang banyak terjadi, yaitu pertama tanggal lahir yang tidak terbaca. Nah, untuk case ini kebanyakan data yang diupload format Excel tersebut untuk format khususnya format tanggal lahir itu tidak sesuai gitu. Nah, untuk yang sekarang kita hanya mengakomodir untuk format tanggal 2 digit, terus bulan dan tahun gitu. Dan ada juga untuk kasus bagaimana jika NIK tanggal lahir tersebut di bawah 17 tahun. Nah, memang secara dari aplikasi sendiri kita telah memvalidasi untuk tanggal lahir itu NIK harus di atas 17 tahun. Nah, untuk ada beberapa case yang diharuskan data KPM tersebut mempunyai tanggal lahir di bawah 17 tahun. Nah, untuk mengakomodir hal ini, maka pihak yang mengupload dapat mengubah masing-masing data pada row tersebut gitu. Sebagai contoh misalnya di sini Nah, untuk merubah misalnya tanggal lahir yang tidak terbaca di sini, kita dapat melakukan klik 2 kali pada masing-masing row yang ingin diubah. Lalu tinggal menginput tanggal lahir yang sesuai dengan data KPM. Misalnya 2012. Nah, selanjutnya dapat melakukan submit untuk verifikasi. Nah, case selanjutnya adalah jika kondisi NIK ditolak pada saat submit. Nah, untuk kondisi ini banyak terjadi karena kan NIK yang NIK yang ditolak tersebut sudah ada pada data pada bulan yang sama. Gitu, misalnya akan mengecek untuk NIK keseluruhan yang diunggah itu apakah sudah ada pada bulan Januari. Jadi ini berlaku untuk seluruh data KPM. Gitu. Jika ada data tersebut, maka akan ditolak. Gitu. Nah, selanjutnya adalah nomor 3, yaitu pada kasus KPM yang sudah terlanjur diverifikasi dan ingin melakukan perubahan.
Nah, cash ini terjadi jika KPM-nya sudah diverifikasi oleh level PD, kabupaten, maupun level provinsi. Nah, jika terjadi kesalahan dan ingin dilakukan perubahan, maka pada masing-masing level tersebut dapat melakukan hapus terhadap verifikasi tersebut. Nah, jika dilakukan penghapusan, maka akan menghilangkan data KPM pada daftarnya. Jadi di daftar verifikasi itu statusnya akan delete dan data tersebut akan hilang. Nah, selanjutnya untuk PLD maupun user yang lain juga bisa mengupload dengan nick yang sudah pernah dihapus tersebut. Jadi otomatis akan hilang. Nah, selanjutnya adalah kasus nomor 4. Pada level PLD tidak terdapat desa sesuai kewenangan. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan nick untuk level PLD. Di sini ada 4 kewenangan desa terhadap nick tersebut. Nah, untuk kewenangan desa tersebut, kita sudah terintegrasi dengan sistem DRP, aplikasi DRP. Jadi, untuk jika ada kasus tersebut, maka dapat dilakukan perubahan pada DRP. Dan sebelumnya, untuk login aplikasi Monef DD ini juga sudah terintegrasi dengan DRP. Jadi, penggunaan nick pada DRP dapat digunakan juga untuk aplikasi Monef DD. Gitu. Nah, kira-kira dari saya sekian, Pak Kojo. Apabila ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita akan buka forum untuk bisa bertanya teman-teman, karena ini mungkin ada beberapa hal yang ketemu di lapangan seperti apa. Sudah ada Pak Kapus Gus Ivan. Silakan Gus Ivan memberikan tambahan arahan atau update. Halo. Oh. Sorry. Silakan. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Ini di Pusdatin gitu. Yang beliau IDM, Indeks Desa itu boleh dikatakan sepenuhnya karya beliau dari sisi teknis. Kemudian beberapa aplikasi lainnya seperti sistem kepegawaian, e-absensi, kemudian kinerja di Kementerian Desa. Nah, yang Monef Dana Desa itu aplikasi yang memang disusun setelah aplikasi lama kemudian tidak digunakan lagi. Ya. Bukan Pusdatin yang tidak menggunakan, tapi memang dari unit kerja lain tidak menggunakan, sehingga muncullah Monef Dana Desa. Nah, di bagian terakhir itu yang mengelola aplikasi IDM, yaitu Pak Mustaqim, itu menjadi wakil dari Ditjen PDP, Pembangunan Desa dan Perdesaan. Desa. Ya, jadi ada Pak Mustaqim yang selama ini sudah sukses untuk mengembangkan IDM, aplikasi IDM. Sama Mas Ibnu ini untuk mengembangkan Monef Dana Desa. Ya, jadi yang terakhir itu mengenai BLT Dana Desa. Nah, BLT Dana Desa ini sebetulnya memang hal yang saat ini sangat penting, terutama di bulan September. Ya. Kenapa sangat penting di
bulan September, karena memang ini nanti yang akan menjadi bagian supaya desa itu memperlihatkan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan langsung dana desa, dan jika tetap tidak ada, maka kemudian akan ditingkatkan untuk penerimanya itu, penyalurannya sampai ke level pusat gitu. Jadi sudah ada di surat edaran bersama antara Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan Monef dana desa itu yang terutama tentang BLT dana desa itu mulai kemarin Gus Halim sudah menggunakan basis Monef dana desa, melihat rincian karena ini yang dibutuhkan oleh berbagai kementerian dan Bapak Presiden. Juga ternyata ini juga yang dibutuhkan oleh publik. Bagaimana tahu dibutuhkan publik? Karena memang wartawan menanyakan kepada Gus Halim itu mengenai rinciannya ini. Yang di tahun 2020 juga sudah muncul. Jadi dari rincian itu kemudian bisa terbayang ada perubahan yang sangat signifikan. Kalau tahun lalu itu 80% lebih, 88% itu petani. Sekarang proporsi antara petani dan UMKM itu sama. Jadi, tapi ini sepenuhnya menggunakan Monef dana desa. Jadi mulai digunakan dengan lebih detail. Kalau sebelumnya yang digunakan adalah terutama tentang terutama tentang PKTD, padat karya tunai desa, ya. Tapi sekarang ditambah dengan data-data mengenai BLT dana desa. Dan yang menarik juga bahwa perempuan penerima KPM atau PK, perempuan kepala keluarga penerima KPM, karena kalau perempuan pasti kepala keluarga karena penerimanya kepala keluarga, itu melonjak ke 38% sampai 31%. Jadi detail-detail seperti ini hanya bisa muncul ketika datanya itu adalah data yang sifatnya sangat detail, dan ini sepenuhnya disusun dari hasil Monef dana desa. Jadi ada 1,4 juta relawan desa aman COVID, ini sepenuhnya laporan dari tenaga pendamping profesional di Monef dana desa. Kemudian padat karya tunai desa ada 2,2 juta warga desa yang menjadi pekerja di padat karya tunai desa. Itu juga sepenuhnya diambil Monef desa. Itulah bahan-bahan yang disampaikan secara rutin oleh Gus Halim kepada pihak-pihak lain berkaitan dengan pemanfaatan dari dana desa. Nah, di samping itu, nanti sore secara resmi nanti Gus Halim juga akan menyampaikan bahwa user atau pengguna dari Monef dana desa adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Kemudian posisi dari Pusdatin itu adalah mengelola dari sisi teknis dan keamanan. Jadi posisinya seperti itu. Jadi nanti tenaga pendamping profesional akan mendapatkan berbagai arahan mungkin ya, atau hal-hal yang lain dari Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Kalau direkturnya yang mengelola pemanfaatan dana desa Pak Lutfi, kemudian dirjennya Pak Sugito. Ya. Kalau tenaga pendamping profesional biasanya mengenalnya Direktur Advokasi desanya Pak Fahri. Kemudian untuk daily report nanti sore juga Gus Halim akan menyatakan supaya user pengguna yang mengelola sehari-hari itu dari Badan SDM Kemendesa, meskipun untuk teknis dan untuk keamanan tetap
pada Pusdatin Kemendesa. Seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Memang kami sengaja menghadirkan Gus Ibnu ini. Ini kalau kita ketemu langsung ini orangnya tinggi, besar, hitam. Jadi apalagi kalau sudah pakai jaket itu sudah seperti Mike Tyson ini kalau ke ruangan saya itu ya. Jadi saya kerjasama dengan Mas Ibnu sudah lama ini, begitu kenal kemudian cocok gitu. Jadi memang semua yang dibutuhkan, kalau ditanya kemarin berbagai case-case tentang Monef dana desa itu yang muncul di lapangan, nah ini pagi ini saatnya bisa menanyakan langsung kepada Mas Ibnu untuk teknisnya ya. Sementara untuk hal-hal yang bukan teknis bisa dihandle oleh tim dari saya sendiri gitu ya. Ini tim Mas di Pusdatin itu oleh Gus Halim ada penambahan ya. Kalau tahun lalu itu hanya disatukan, semua orang teknik itu disatukan jadi satu bagian gitu. Kalau sekarang dilebarkan menjadi 2 bagian karena dianggap penting, jadi dilebarkan jadi 2 bagian. Satu yang urusan aplikasi, satu yang urusan infrastruktur seperti itu. Begitu Gus Koco kira-kira. Oke, ada waktu bagi teman-teman untuk berkomunikasi langsung dengan Gus Ibnu. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Mungkin ini kesempatan teman-teman untuk bisa menanyakan. Salah satu yang sudah pernah terlontar adalah ketika PKM itu umurnya lebih dari 100 tahun. Otomatis tercatatnya di bawah 17 tahun. Solusinya kayak apa Mas Ibnu? Ya Bapak, maksudnya itu yang tercatat, yang diupload itu umurnya jadi, di atas di atas 100. Kalau di atas 100 itu kan otomatis hitungnya jadi di bawah 17 tahun. Kalau di angka di tanggal lahir tahun lahirnya. Kemarin sempat terlontar itu juga. Oh gitu. Emang secara default kalau misalnya di luar case, maksudnya kondisi yang tidak normal tersebut kita set di 17 tahun, Pak. Oh. Berarti kemudian dirubah tanggal lahirnya kita atau gimana? Karena kan itu masuknya langsung dari ini atau gimana sih? Dari tanggal lahirnya, Pak. Oh, tanggal lahir. Oke. Oke, teman-teman, silakan yang ingin menanyakan langsung bisa resen. Ya, Julianto, silakan. Baik, terima kasih Pak De. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, izin bertanya ini Mas Ibnu, saat ini kan kami di lapangan, selain mengisi Monef DD, juga ada laporan manual, ada non-sarpras, ada sarpras, dan segala macam. Kira-kira kapan bisa dikonversikan ke Monef DD supaya kita mudah jadi hanya satu aplikasi saja untuk membuat laporan di lapangan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibnu. Ya, terima kasih Mas Yulianto. Sebenarnya emang saat ini ya kita fokus di BLTDD ya. Nah selanjutnya nanti saat ini kita juga sedang merancang untuk yang APBDes gitu. Nah setelah APBDes itu masuk ke sarpras, non sarpras, lalu PKTD. Nah sekarang memang fokus kami ini mengawal untuk yang BLTDD. Jadi untuk kemudian fitur selanjutnya itu akan dilanjut yang APBDes, sarpras, non sarpras maupun PKTD. Itu dalam satu aplikasi di Monef DD ini, Pak. Gitu. Ada gambaran timeline-nya, Mas Ibnu? Mungkin teman-teman dapat gambaran. Oh, kira-kira bulan apa nanti masuk masuk di aplikasi apa dan seterusnya. Untuk APBDes sendiri nanti nextnya itu APBDes ya Pak. Itu kira-kira di akhir Oktober ini gitu. Kalau bisa diuji coba gitu.
Oke, Ardani, silakan. Ya, terima kasih. Mas Ipan tadi, Mas Ibnu, pertanyaan tadi saya mau nanya apa namanya soal APBDes ya, kapan dimasukkan. Alhamdulillah ternyata sudah direncanakan untuk dimasukkan. Nah, cuma usul saja kalau bisa, karena dulu ada CPD terus stop gitu. Jadi kalau bisa APBDes yang 2020 kemarin bisa dimasukkan juga, ya, walaupun sudah lewat, karena kita butuh ketika mencari APBDes itu kan lebih enak kalau lewat aplikasi ya, daripada kalau tersisa di hard copy. Usul saja Mas Ibnu ada slot bahwa APBDes tahun 2020 juga bisa diupload nanti di Monef.id. Kemudian yang kedua, mohon nanti itu karena APBD sekarang sering ada perubahan, jadi mungkin slotnya itu misalnya APBDes induk gitu, terus ada APBDes perubahan sampai berapa kali diberi opsi seperti itu, sehingga tampil APBDes itu tidak hanya yang terakhir saja dalam 1 tahun anggaran. Ya, itu saja usulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibnu direspon usulan tentang APBDes. Menarik juga ini, memang ada perubahan-perubahan supaya dokumentasinya jelas, perubahan 1, perubahan 2 dan seterusnya. Silakan Mas Ibnu. Ya, terima kasih masukannya Pak Ardani. Untuk yang ada di CPD, memang secara struktur data berbeda ya Pak dengan Monef.id. Mungkin kami perlu pertimbangkan lagi untuk data-data yang sebelumnya ada, itu apakah effortnya lebih berat atau mudah gitu, nanti coba kami pertimbangkan ya Pak gitu untuk masuk ke dalam Monef.id gitu. Nah, selanjutnya untuk APBDes perubahan, memang yang sekarang ini kita akan akomodir gitu beberapa perubahan dari APBDes tersebut gitu. Emang ini udah masuk dalam kerangka fitur kami ya untuk pengembangan selanjutnya untuk APBDes perubahan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Esther, silakan. Open mic. Oke, terima kasih Pak Surya. Gini Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya sama Mas Ibnu, ini kita di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di desa saya ada penyaluran BLT yang per 3 bulan diberikan pada hari yang sama. Jadi ketika saya menginput ke DD Monef, saya dilihat di format itu hanya per bulan. Jadi kalau kita mengisi sekaligus, bagaimana Mas Ibnu? Satu hal lagi, ini kita PLD ada yang sudah resign. Jadi ketika kita mau nginput, otomatis kita nama yang tersebut masih ada tertera di Monef. Apakah itu harus tanggung jawab PD, Mas Ibnu? Jadi PLD-nya kan sudah resign ini. Nah, kita kan tentu menggunakan NIK-nya untuk masuk ke dalam akunnya tersebut. Apakah itu tidak bisa dihapuskan atau gimana gitu, Mas Ibnu? Oke. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 tadi, 1 dibayarkan 3 bulan langsung, bagaimana inputnya, kemudian ketika ada BLD udah resign itu masalah akunnya seperti apa. Silakan Mas Ibnu. Ya, baik. Terima kasih Bu Esther. Jadi tadi untuk yang pertama, untuk bantuan BLT yang 3 bulan langsung penyalurannya. Nah, saat ini memang untuk penyaluran BLT dan menu penyaluran BLT dan BNBA BLT-DD itu berbeda. Nah, nanti rencananya kita akan melingkan antara BNBA ini dengan penyaluran BLT-DD. Jadi untuk bukti BNBA itu ada di menu BNBA BLT-DD. Nah, nanti pada saat penyaluran
untuk contoh kasus yang tadi 3 bulan itu nanti bisa dilingkan gitu di penyaluran BLTDD gitu. Nah itu memang rencana fitur selanjutnya gitu. Jadi nanti di BLT penyaluran BLT itu ada pemilihan tanggal salurnya, terus pilih dengan KPM-nya yang sudah pernah diupload di menu BNBR BLTDD gitu untuk melingkan data tersebut gitu. Nah yang kedua untuk case PLD resign, nah untuk ini dapat dilakukan penghapusan pada aplikasi DRP. Nah untuk kasus ini Ibu bisa menghubungi ke pihak Pusdatin gitu untuk diberitahu di mana yang ingin dihapus gitu Bu. Oke. Terima kasih Mas. Oke, jadi kalau Mas Ibnu menyebutnya DRP itu ya Mas ya. Kalau teman-teman biasanya DRP terus gesernya jadi DPR gitu kan. Jadi DRP jadi data aksesnya sama dengan penggunaan data itu juga tadi yang link salur itu sudah berjalan atau on progress untuk itunya Mas, tanggal salur? Belum Pak, masih on progress itu. Oke, sip. Oke ya teman-teman, diikuti dengan seksama supaya bisa memahami penjelasannya. Aulia silakan. Open mic. Halo, Ya. selamat pagi. Ya. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kenal kembali, saya Aulia Nugraha dari TPP Kecamatan Ketumau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Baik, saya terima kasih juga diberikan berikan waktu oleh Pak Ipan dan Pak Koco TA Kabupaten kami sampai sekarang ya untuk melengkapi semua data yang harus diberikan ke Kementerian Desa. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal mungkin yang saya ingin tanyakan tadi berkenaan dengan BLT DLD khususnya untuk upload dana BNBA. Begini Pak, kami di sini memang kemarin kita sudah mulai ngupload ya, kita sudah dilatih juga oleh terus bahas ya. Ya salah satunya tadi disebut masalah umur harus di atas 17 tahun baru bisa masuk di aplikasi ini ya, seperti itu Pak. Nah, kemudian kebanyakan juga kita di sini kan rata-rata juga ada juga di sebagian desa itu kan anak-anak itu kan yang umur yang lahir 2012, 2013 itu sebenarnya dia masuk itu kan karena bukan cacat, memang di bawah lahir kan seperti itu. Memang habis itu miskin juga, ibaratnya harus dibantu kan kayak gitu. Nah solusinya kemarin, maaf nih Pak, karena kita nggak tahu nih, belum pernah ada informasi bagaimana cara solusinya jika umur masih seperti itu. Jadi kita pada saat unggah data BNBA ini ditolak terus, jadi mengulang lagi seperti itu. Nah, jadi ujung-ujungnya kita akali, kita jadikan umurnya kita naikkan dari 2002 ataupun 2001 umurnya ditinggi. Nah, kemudian apa yang dikatakan Pak Koco tadi betul, ada umur yang di atas 80 tahun ke atas lah ya kan, itu tidak diterima juga. Ujung kita mudahkan baru dia masuk di aplikasi ini. Nah, kalau memang ada solusinya itu seperti apa? Nah, tadi ada Bapak juga mengatakan bahwasannya cara solusinya adalah mengedit di sini. Memang agak beda sih editannya. Saya lihat di dalam tadi, kalau punya Bapak kan tinggal klik di dalam form itu, tinggal diklik saja, dia langsung keluar untuk diedit di tanggal lahirnya kan. Nah, kalau kita jujur, kalau kita di pendamping desa ini, untuk mengeditnya ini memang sudah ada di sini ya kan, ada titik 3 ubah. Nah, itu saja sih yang bisa kita rubah. Nah, cuman tadi minta solusinya itu gimana caranya jika memang umurnya itu terlalu tua, itu apakah kita mudahkan ataupun yang terlalu umurnya paling bawah ya ibaratnya kelahiran 2013, 2012 itu apakah harus kita naikkan gitu, Pak? Biar sama rata semua, Pak. Jadi kita ngisinya nggak mengada-ngada gitu, Pak.
Jadi tidak mengada-ngada, ujung-ujungnya ini apa-apaan nih gitu. Padahal sekali disurvei ke lapangan anak ini masih kecil gitu, Pak. Tapi di sini umurnya sudah di atas 17 tahun gitu, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, terima kasih. Saja. Silakan Mas Ibnu. Ya. Ini memang temuan lapangan ini kadang-kadang yang bikin teman-teman di program harus cari solusi teknis ya. Silakan Mas. Ya, Bapak. Memang umur itu dibatasi atas dasar yang sebelumnya pernah ada inputan. Memang kita buka sebelumnya gitu pas awal-awal itu. Memang ada inputan tanggal lahir diisi tanggal uploadnya gitu. Jadi, nah itu tidak terverifikasi atau tervalidasi. Nah akhirnya kita membatasi range umur di atas 17 tahun gitu. Nah untuk itu memang kondisinya pada saat kita upload data tersebut, maka pada preview tabelnya akan kosong gitu. Nah, untuk solusinya kita bisa melakukan edit langsung di situ untuk perubahan umurnya. Jadi Bapak Aulia kasih tahu solusi yang kedua, yaitu merubah data masternya ya. Nah itu bisa juga dilakukan seperti itu. Gitu. Jadi ya sebenarnya ada dua solusi sih. Gitu. Soalnya kalau kita mundurin umurnya nanti takutnya datanya tidak valid juga gitu. Ya, betul. Nah, jadi serba salah juga kami, gitu Pak. Jadi solusinya gimana tuh? Nah, solusinya itu yang tadi Pak, saya share screen yang tadi untuk sebentar saya coba. Yang tadi Bapak bilang, ya. Nah, di sini Pak, sini misalnya tidak terbaca. Nah, ini kita bisa langsung isi di sini, gitu, raw datanya. Nah, lalu tinggal itu sama Pak dengan punya PD Pak ya. Maksudnya di Monep DD-nya. Itu di ininya kah? Apa di daftar KPM kah? Daftar KPM kah, Pak? Ya, di unggahan. Diunggahan, Pak. Unggahan daftar verifikasi. Ya. Oh iya, Pak. Nah, pada saat upload ini sebenarnya belum proses untuk save, jadi hanya untuk preview data dulu gitu. Inilah data yang dibaca oleh aplikasi berdasarkan form upload dari Excel-nya gitu. Nah, misalnya contoh kasus di sini, ini kosong gitu. Nah, ini bisa terjadi. Tidak terbaca. Nah, karena ini Pak, contohnya misalnya tadi nama atas nama Aris Anggara ya. Nah, kalau kita lihat di sini datanya, nah dia maksudnya di sini bulannya 23. Gitu. Salah ini. Nah, salah masukin kan ya. Maksimal 12 ya kalau bulan gitu. Makanya pada saat preview itu kosong. Gitu. Nah, ini bisa terjadi karena format selnya itu sebenarnya kita harus ubah ke format Indonesia gitu. Nah, memang kadang pas ubah format Indonesia, kadang kan kita copy paste data di Excel. Nah, ini kita harus benerin manual gitu untuk Excel-nya. Jadi di sini otomatis aplikasi udah memvalidasi untuk tanggal lahir tersebut. Makanya di sini kondisinya kosong gitu, Pak. Gitu. Oke. Klik berapa kali Pak? Gambaran. Tadi klik 2 kali ya. Klik 2 kali di situ berarti tetap diisi dengan umur yang sama gitu ya? Iya, umur yang realnya Pak. Iya, sesuai tanggal lahir. Terima kasih. Berarti tanggal bulan tahun ya? Iya, betul. Terima kasih Pak. Nah, paham. Berarti dia ini pada saat di-upload pertama, baru diedit gitu Pak ya. Pikir saya tadi dia udah masuk datanya itu kan bisa juga diedit, tapi dia di daftar KPM BNBA-nya. Tinggal klik yang titik 3 itu, pikir saya di situ gitu Pak. Rupanya dari awal pertama di daftar verifikasinya ini, pas saat kita diunggah masuk ke dalam, kita periksa dulu ke bawah, ternyata ada kosong tanggal lahirnya, kita isi sendiri gitu, disamakan dengan tanggal lahirnya sebelumnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dah paham Pak. Ya. Oke. Terima kasih dah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Saipon di open videonya. Saipon Jalil.
Gusti dulu, silakan. Open mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya Pak PLD dari Kota Banda Aceh. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan mengenai keamanan nih Pak, keamanan ininya. Ini ada kejadian di kecamatan kami bahwa PD yang lain bisa masuk ke kecamatan kami dan bisa mengkotak-atik data kami, Pak. Itu bagaimana keamanannya? Kedua, saya telah unggah data di situ setelah saya submit dan dinyatakan sukses 136 KPM, 137 KPM. Setelah saya cek di rekapitulasi, ternyata cuma terinput 136 KPM, Pak. Itu, terima kasih. Oke. Berarti untuk masalah akses ya, akses, jadi ada dari pihak lain bisa masuk melakukan perubahan data, kemudian yang kedua data sudah sukses tapi ternyata tidak masuk penuh, gitu ya? Iya Pak, iya benar Pak. Oke, silakan Mas Ibnu. Ya, terima kasih Pak Gusti dari Aceh. Untuk kasus yang pertama Pak, untuk keamanan usernya, sebenarnya Bapak bisa melakukan perubahan password di DRP gitu. Aplikasi DRP pendamping desa gitu, dan otomatis nanti perubahan tersebut akan berimpact untuk login juga di aplikasi Monef DD. Jadi user passwordnya juga sama gitu. Nah, kebanyakan memang password yang ada sekarang adalah user nick dengan password nick gitu. Makanya kita wajib melakukan perubahan password. Gitu. Nah, selanjutnya untuk yang kasus save sukses tadi sebanyak 137 KPM, ternyata yang masuk adalah 136 KPM. Nah, pada saat submit di sini, Pak. Nah, pada saat submit di sini, itu aplikasi akan mengecek unique nick. Jadi ketika di sini hanya kita lihat di sini hanya preview nick pada saat unggahan file Excel-nya. Nah, pada saat submit di sini akan dicek apakah nick yang satu tersebut kemungkinan itu sudah ada gitu. Jadi tidak akan tersimpan gitu Pak. Jadi yang unik adalah 136 pada bulan yang dipilih gitu. Oh iya Pak, memang betul. Saya udah cek ternyata ada yang double. Setelah saya ubah, saya cek lagi, saya masukkan, tetap juga hasilnya sama gitu, tetap kurang dari 137-nya. Setelah saya rubah, yang double saya rubah lagi, saya coba submit lagi, ternyata sama juga hasilnya. Kalau dicek di daftar KPM, nick tersebut sudah ada belum Pak? Kalau di filter di sini? Udah Pak, saya sudah cek. Tidak ada yang sama lagi, nggak ada yang double artinya Pak. Apakah nicknya udah terinput belum Pak pada bulannya yang dipilih pada saat upload tadi? Udah Pak, pertama kali waktu minggu pertama saya upload, semuanya sukses 137. Setelah masuk PD lain ke kecamatan saya dan coba dia bilang alasannya dia mau belajar. Dia coba otomatis terhapus tinggal saya. Lalu saya coba memperbaiki. Setelah saya perbaiki, ternyata nggak bisa masuk lagi yang 1 KPM-nya Pak. Jadi kemungkinan yang satu itu Pak sudah ada datanya gitu pada bulan tersebut. Jadi kalau misalnya di bulan Januari nick tersebut sudah ada, kalau kita upload lagi dia akan ditolak gitu karena datanya sudah ada. Itu kemungkinan juga terjadi pada saat ini kan ada status ditolak Pak, misalnya contoh di user ini ada 2 ditolak gitu. Misalnya ada nick yang 2 ditolak ini, ketika kita upload lagi itu akan ditolak gitu. Makanya di kasus untuk proses ditolak ini kalau bisa itu di-clearkan gitu. Jadi di-upload ulang atau dihapus gitu. Kemungkinan ada 2 status verifikasi di sini, ada nick-nya ketika kita upload itu akan ditolak juga gitu. Jadi kemungkinan ada 2 Pak. Oh ya. Iya. Jadi
di status KPM yang ditolak itu kemungkinan ada NIK-nya. Terus ada NIK juga yang pada saat bulan yang sama gitu. Jadi solusinya Pak, jadi harus upload ulang gitu, dihapus semua Iya. data. Dihapus data yang ditolak itu dihapus, di-clear dulu atau gimana, Mas Ibnu? Di-clear dulu, Pak. Yang Ya. di sini di-clear dulu kalau ada emang statusnya 2 ditolak misalnya di sini. Jadi status ditolak itu di-clearkan dulu, baru kemudian di-upload lagi gitu ya, Mas ya? Iya. Ya, tapi sudah saya coba juga, Mbak. Yang itu saya artinya dari bulan Januari ke September saya udah hapus semua nih datanya KPM yang udah saya masukin, saya hapus lagi, saya upload lagi. Hasilnya sama aja, malahan di rekapitulasinya itu nggak terbaca, malahan di satu desa yang saya masuki nggak terbaca itunya, berapa jumlah KPM itu nggak terbaca lagi. Tapi itu yang posisi yang ditolak itu udah di-clear atau belum, Mas? Itu kan ada yang proses, ada yang disetujui, ada yang ditolak. Yeah. Nah, yang ditolak itu di-clearkan dulu, dibersihkan supaya ketika mengupload itu tidak terkoneksi dengan data yang sudah ditolak. Kira-kira gitu ya, Mas Ibnu ya? Ya, betul, Pak. Itu Pak, maaf ini yang bisa meng-clearnya PD atau PLD ya? Atau apa? TA? Yang bisa meng-clearkan yang meng-uploadnya, Pak. User yang melakukan upload awalnya gitu. Oh, ya. Berarti PLD ya Pak? Ya, PLD. Ya, Pak. Saya coba nanti Pak. Makasih. Oke. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Saya berikan yang sudah open video. Ozi, silakan. Open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak D atas diberikannya kesempatan. Yang pertama saya ingin meminta supaya di DRP ditambah untuk yang lupa password, karena banyak rekan-rekan kita itu yang lupa password, jadi kita minta ke Pusdatin terlalu lama untuk meresponnya. Yang kedua, terkait dengan data BNBA, itu banyak kasus yang terjadi khususnya di Kabupaten PD Jaya. Pada saat rekan-rekan kita PLD menginput data BNBA bulan Januari, itu ternyata sudah diinput oleh kabupaten lain. Mungkin ada yang double penerima BLT. Nah, kalau bisa itu kasusnya langsung bisa terdeteksi kecamatan mana saja supaya bisa kita konfirmasi dengan PD atau TA di kabupaten tersebut. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada 2 case ini, Mas Ibnu, silakan. Ya, baik Pak. Yang pertama untuk lupa password di DRP untuk saat ini memang beda tim ya Pak, bukan PIC-nya, bukan di saya. Nanti coba kami raise isunya gitu untuk fitur lupa password tersebut. Nah, selanjutnya untuk data BNBA bulan Januari yang sudah diinput oleh kabupaten lain, ini masukan ya Pak buat kami. Jadi nanti akan kami tambahkan fitur kalau emang data tersebut sudah pernah diunggah, jadi sebagai informasi untuk pengecekan ya di level kabupaten maupun di level provinsi gitu, terhadap data tersebut misalnya sudah diunggah oleh siapa, PIC-nya oleh siapa gitu. Baik Pak, terima kasih masukannya Pak. Enggak, maksudnya begini ya Pak, karena banyak kasus itu penerima BLT yang ganda gitu. Apakah nanti terdeteksi di kabupaten mana, kemudian yang mana mau kita hapuskan gitu, karena mau kita input di kabupaten kita sudah terinput, di kabupaten lain tidak bisa masuk lagi yang sama nik yang bersangkutan gitu. Jadi maksud saya pada saat notifikasinya itu tidak masuk satu orang KPM itu bisa terdeteksi kabupaten mana atau kecamatan mana, supaya kita bisa langsung berhubungan dengan PIC kabupaten yang bersangkutan. Karena ada kasus yang pertama kita di PD Jaya,
lari ke Palembang. Di Palembang sudah diinput juga gitu. Jadi kita mau input di sini karena di Aceh juga terjadi penerima BLT dengan nik yang sama, dengan orang yang sama. Itu agak kita konfirmasikan kemana yang kita hapuskan gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Oh iya Pak, baik, terima kasih masukannya. Jadi memang untuk pengecekan nik itu pada bulan yang sama itu kita hindari terjadinya double. Jadi pada saat submit untuk verifikasi itu kita cek untuk bulan yang sama tersebut apakah sudah ada di seluruh desa. Gitu. Jadi untuk case double memang tidak bisa terjadi. Nah untuk itu kalau misalnya ada nik yang tidak sesuai desanya, nah itu akan kami tambahkan fiturnya Pak. Gitu. Jadi untuk informasi di notifikasi tersebut kan tidak ada informasi nik tersebut sudah ada di desa apa gitu. Nah, nanti itu akan masukan buat kami, akan kami tambahkan Pak informasi tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, ini kayaknya urusan nik ini perlu segera koordinasi dengan Dukcapil ini kayaknya Gus Ivan, karena memang deteksi nik itu sekarang beda dengan yang dulu. Kalau dulu gampang, begitu 6 digit pertama udah ketahuan dia domisili di mana. Kalau sekarang udah nggak ketahuan lagi posisi domisili. Jadi mungkin perlu diintegrasikan informasi datanya. Oke, selanjutnya IMC silakan open mic. Halo, IMC Nilka. Halo. Ya, silakan. Baik, Mas Ibnu. Saya menanyakan di sini tentang rekapitulasi daftar KPM. Setelah saya klik, keluarnya kabupaten. Setelah kemudian saya ubah filter kecamatan atau nagari, di Sumber karena nagari ya, itu tetap keluarnya kabupaten. Yang saya tanyakan bagaimana melihat rekapitulasi per nagari atau kecamatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibnu. Terima kasih. Bu IMC sebagai levelnya PLD. Sebagai apa? PLD. Nah, kalau PLD itu tidak bisa Bu, hanya melihat untuk daftar di level desa kewenangannya saja gitu. Tapi Mas Ibnu keluarnya kabupaten Mas, tidak bisa melihat per nagari gitu atau per desa gitu. Setelah saya klik rekapnya keluarnya kabupaten. Di menu rekapitulasi ya Bu? Iya, rekapitulasi daftar KPM. Oh gitu, oke. Atau mungkin IMC ini PLD tapi kemudian akunnya masuknya di level kabupaten Mas Ibnu. Sehingga dia masuknya ke semua ini. Enggak? Tidak, Gus Koco, saya tengok di BNBA saya 3 nagari cuma dampingan, tetapi setelah melihat rekap keluarnya kabupaten gitu. Kemudian sudah saya ubah filter kecamatan dan desa atau nagari, tetap keluarnya kabupaten. Nah, bagaimana cara melihatnya per nagari tersebut gitu? Oke, monggo Mas Ibnu. Kemungkinan ini Bu, ada kesalahan user ya di aplikasi DRP-nya gitu. Nanti coba bisa minta tolong di-share untuk nick-nya Bu. Nanti akan kami cek untuk kewenangannya gitu. Share-nya kemana Mas Ibnu? Bisa melalui chat di sini Bu. Oh, gitu. Boleh di chat di sini atau nanti dikirim ke saya, nanti saya bantu kirim ke Mas Ibnu. Dikirim ke Gus Koco aja. Saya nanti saya bantu. Oke. Pokoknya apapun lah kalau buat pendamping mah. Oke, ya, lanjut. Bung Kris sekali. Open mic. Ya, langsung. Ya, terima kasih. Terima kasih Gus. Selamat pagi untuk semua. Mas Ibnu, mohon saya mau bertanya sedikit karena ada kendala di lapangan. Yang pertama itu adalah terkait dengan penyaluran DD. Kelihatannya ada pemahaman yang agak berbeda dengan teman-teman lain, karena setelah diinput yang kami pahami bahwa penyaluran DD itu adalah akumulasi semua dana yang masuk
yang sudah ditransfer dari KPPN masuk ke RKDes. Baik itu berkaitan dengan dana fisik kegiatan, maupun dana COVID dan BLT. Kemudian setelah dicek kembali di data penyaluran itu ternyata yang terbaca itu entah siapa yang merubah, yang terdata itu hanya dana fisik saja. Sedangkan untuk dana BLT dan dana COVID itu tidak terbaca di situ. Sampai dengan sekarang kami juga belum merubah kondisi ini. Pada kesempatan ini kami mau bertanya, apakah hal yang kami pahami terkait dengan penyaluran ini adalah akumulasi semua dana yang sudah ditransfer dari KPPN masuk ke RKDes. Sehingga kami akan merubah ini. Bung Kris dari mana ini? Halo? Kabupaten Rotendao. Rotendao, oke. Oke, Kabupaten Rotendao. Kemudian hal yang kedua adalah masih terkait juga dengan penyaluran DD ini, yaitu berkaitan dengan perhitungan untuk, karena kami masuk dalam kabupaten normal, yang mana pencairannya itu adalah 40-40-20. Pada pencairan pertama, setelah dilakukan proses administrasi dari KPPN, sudah masuk dana melebihi 40%. Akumulasinya menjadi 51% lebih. Dengan dasar hitungan kami mencoba menghitung untuk memilah. Karena secara teori bahwa dana BLT itu pada tahap pertama masuk 9 bulan. Sehingga kami coba memisahkan untuk 5 bulan pertama masuk pada tahap pertama, kemudian 4 bulannya kita hitung untuk masuk pada tahap kedua. Ya, apakah dengan kondisi perhitungan ini benar yang kami lakukan? Karena dalam aplikasi OMSPAM itu dia akumulasi sampai dengan 50% itu masih masuk pada tahap perhitungan tahap pertama. Ya, ini mungkin mohon penjelasan sehingga kami juga bisa satu pemahaman yang kondisi sebenarnya seperti apa. Kemudian hal yang berikut itu adalah terkait dengan BNBA. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan ini juga terjadi di kabupaten kami. Secara khusus itu adalah kabupaten kami ada satu kecamatan yang merupakan kecamatan pemekaran. Tepatnya adalah kecamatan Loholu, jumlah desanya ada 10. Nah, pada kecamatan ini memang belum ada pendamping desa maupun PLD. Nah, dengan demikian untuk proses input data BNBA sampai dengan sekarang belum bisa dilakukan. Kira-kira solusinya seperti apa? Karena form Excel-nya tidak terbaca. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Mas Ibnu. Terima kasih Pak Kris. Mohon maaf yang pertanyaan nomor 1, nomor 2 non teknis ya, mungkin Pak Ivan bisa bantu menjawab, Pak. Gitu. Ya, jadi memang penghitungannya berbeda Pak Kris. Jadi sesuai yang ada di OMSPAN-nya Kementerian Keuangan itu memang bahkan untuk yang 8% itu bisa langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening kas desa, meskipun tidak ada surat ya, cukup tagging dari pemerintah kabupaten. Kemudian yang BLT juga demikian, makanya dipisahkan antara untuk BLT dan untuk COVID-19 dengan yang bisa digunakan pemerintah desa. Begitu Pak Kris, makanya pernah suatu ketika waktu itu karena kementerian sebetulnya Monef DD ini juga dicek oleh beberapa kementerian dan lembaga lain karena mereka membutuhkan data yang sama begitu, dan kemudian saat itu masih cara kita menghitungnya masih seperti tahun-tahun lalu, semua yang ada di RK rekening kas desa dimasukkan sebagai tahapan 1 sehingga seakan-akan hasilnya banyak.
Padahal yang bisa digunakan desa itu sedikit karena sisanya hanya boleh digunakan untuk COVID dan untuk BLT dana desa. Makanya yang benar yang sekarang Pak Kris, jadi memang ada 3 pengajuan di kabupaten itu untuk BLT, untuk COVID-19, dan sisanya yang untuk dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa. Kira-kira biasanya persentasinya 8% COVID, kemudian sekitar 8% COVID, sekitar 30% ya untuk BLT, dan sisanya yang untuk pemerintah desa, Pak Kris. Begitu Mas Ibnu untuk yang bagian dana desa. Oke, siap-siap. Mas Ibnu. Terima kasih Pak Ivan. Pak, untuk yang kecamatan yang tidak bisa upload itu maksudnya gimana ya Pak? Apakah format data Excelnya sudah sesuai dengan ID desanya atau belum gitu? Ya, baik Mas Ibnu, terkait dengan Kecamatan Pemekaran, awalnya untuk melakukan proses untuk input itu berarti harus diunggah dulu form Excel dari aplikasi itu. Nah, terhadap form Excel ini yang tidak muncul untuk masing-masing desa. Ya, karena memang proses input harusnya dilakukan oleh PLD. Nah, sedangkan desa itu belum ada PLD-nya. Oh, berarti ada masalah dengan tidak ada PLD, otomatis mestinya yang mengisi teman-teman PD. Ya, bisa di level kecamatan, kabupaten maupun provinsi, Pak. Gitu. Jadi kalau nggak ada PLD-nya, Bung Kris, yang bisa melakukan input itu di level kecamatan atau level kabupaten, bahkan level provinsi bisa melakukan input. Oke, Bung Kris ya. Form Excel-nya diunggah dari rekapan. Gimana ya, Mas? Kalau unggahan di sini, Pak, tetap masing-masing desa. Ya, di level PD itu, di sini saya coba share screen ya. Nah, untuk formnya Bapak bisa download di sini, Pak. Ini contoh untuk level PLD ya. Untuk PD juga sama, Pak. Nanti ketika Bapak login di level PD, itu bisa klik di sini untuk contoh template unggahannya gitu. Berarti yang diunggah itu template-nya template untuk desa ya, PLD ya Mas Ibnu ya? Ya, kalau bukan Pak, maksudnya kalau untuk PD dia template-nya beda Pak. Di sini ada tambahan bulan gitu. Gitu. Bedanya cuma itu aja, di kolom bulan saja. Jadi bisa mengupload beberapa bulan sekaligus. Itu kalau untuk level PLD hanya per bulan saja. Oke. Tapi datanya tiap desa. Ya, per desa nanti untuk pemilihan uploadnya tetap sama mungkin. Berarti Bung Kris di uploadnya adalah tiap desa, tapi yang melakukan upload itu bisa PD atau kabupaten atau provinsi, gitu ya Mas Ibnu ya? Iya, iya Pak. Oke. Ya, Oke, Bung Kris, cukup. Berarti untuk kabupaten PIC yang bersangkutan yang menjadi tanggung jawab wilayah. Iya. Ya. Baik. Berarti Terima kasih Pak. Kalau tidak ada PLD, otomatis PD-nya yang kemudian diminta untuk melakukan upload tapi berdasarkan data masing-masing desa. Nah, mungkin di tingkat kabupaten juga bisa membantu dengan karena memang aksesnya bisa didapat seperti yang tadi disampaikan di presentasinya Mas Ibnu. Oke, ini udah jam 7, waktunya sampai jam 7 atau ada injury time kesifan Mas Ibnu? Terima kasih Gus, terima kasih. Oke, makasih Bung Kris. Ya. Sampai jam 7 Gus, nanti kalau butuh lain waktu. Mas Ibnu-nya pasti mengerjakan yang lain. Oke, terima kasih. Menu-menu yang lain. Ya. Oke, terima kasih karena ini sudah di penghujung, pukul 7 udah lewat. Jadi ini sebenarnya menarik juga untuk kemudian konsultasi seperti ini menjadi penting. Mungkin tinggal pengaturan waktunya aja Mas Ibnu yang tidak, artinya
ada longgar kapan mungkin konsultasi lagi, karena saya yakin kalau umpama nanti di share nomor kontak Mas Ibnu bisa kalang kabut nanti kebanyakan jadi saya nggak akan share nomornya Mas Ibnu. Kalau ada yang butuh-butuh menyampaikan boleh lewat saya, nanti saya bantu sampaikan, saya lihat tingkat kepentingannya sejauh mana. Kira-kira seperti itu, dan semoga ada waktu berikut kita bisa melakukan konsultasi teknis seperti ini, karena memang kadang-kadang teman-teman yang di IT ini karena kerjanya ya di ruang kerja mereka, oh lapangan ternyata ada kayak gini, oh berarti harus ada solusi apa dan seterusnya. Jadi kadang-kadang perlu input juga ya Mas Ibnu ya, oh lapangannya kayak gini, oh berarti solusi teknisnya seperti apa. Jadi kalau tidak mendengar permasalahan-permasalahan lapangan, mungkin nanti dianggapnya ini teman-teman yang bikin aplikasi ini tidak mau mendengar atau tidak mau memahami kesulitan teman-teman. Tapi saya yakin yang namanya tim IT itu apapun dia akan berusaha untuk memberikan kemudahan pada user. Itu yang saya tahu. Cuma memang memberikan kemudahan ke user itu konsekuensinya memberikan kesulitan kepada tim. Itu yang saya juga pahami. Jadi butuh waktu juga. Oke, kerabat desa, sampai di sini obrolan pagi kita, sarapan SDGs Desa edisi kali ini, bincang-bincang tentang Monef Dana Desa bersama Mas Ibnu. Semoga ada waktu lain mungkin dengan tim-tim teknis supaya kita bisa mendapatkan solusi teknisnya, penjelasan teknis dari teman-teman yang mengembangkan aplikasinya. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, wolobes kontrol baris, salam SDGs Desa, salam Desa Isma. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.